Manajemen Train Rigasport batch pertama telah memasuki tahap LGD atau Leaderless Group Discussion. Tahap ini diikuti oleh sebanyak 35 peserta yang dibagi menjadi 7 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan studi kasus yang berbeda. Tugas para calon MT ialah berdiskusi untuk mencari solusi dari kasus yang mereka dapatkan. Kelompok pertama, studi kasus yang harus mereka diskusikan yakni metode marketing yang dijalankan antara Ayo Street dan Rigasport. Yuk cari tahu bagaimana para calon MT ini memecahkan solusi dari kasus yang mereka dapat. Semangat sekali lagi. Salam Just People. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Rigasport Industri Indonesia. Kemarin teman-teman psikotesnya itu nggak di area perusahaan ya, tapi sekarang teman-teman udah tahu letak dari kantor manajemennya Rigasport itu di sini di Bungkuh, Madirejo. Dan congratulations buat teman-teman semuanya udah sampai di tahap LGD ini setelah melalui proses seleksi administrasi dan juga psikotes. Dan hari ini itu nanti akan diadakan leaderless group discussion ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman diberikan satu buah kasus, yaitu jenengan akan berdiskusi untuk mencari solusi dari kasus itu. Sekarang kita undi untuk kasusnya ya. Jadi teman-teman nanti itu ada 7 kasus, silahkan teman-teman ambil satu. Nah nanti teman-teman hanya mendiskusikan satu kasus itu aja. Silahkan siapa yang mau mengambil undian, satu aja. Ya. Bisa dibuka. Nomor berapa Mas Heri? Nomor 1. Nomor 1, oke. Nanti saya tampilkan di TV ini kasusnya, nanti teman-teman bisa baca bareng-bareng dan nanti teman-teman diberikan waktu 45 menit untuk berdiskusi. Oke. Jadi saya bacakan tata tertibnya terkait dengan LGD ya. Yang pertama, silahkan teman-teman nanti membaca soal dengan cermat. Yang kedua, masing-masing peserta melakukan analisa secara mandiri yang nanti akan ditulis pada selembar kertas yang sudah disediakan. Yang ketiga, silakan mendiskusikan analisa masing-masing tadi yang sudah ditulis di kertas untuk menentukan keputusan dari kasus yang telah disajikan. Yang keempat, waktu untuk diskusi yaitu 45 menit dimulai dari ini tadi membuka soal yang presentasikan hasil diskusi kepada juri nanti dalam waktu 15 menit. Semua peserta dalam tim wajib mengambil bagian saat melakukan presentasi. Yang ketujuh, jika dirasa sebelum waktu selesai atau waktu 45 menit itu teman-teman merasa udah yakin untuk mempresentasikan kasusnya, itu bisa mengajukan presentasi lebih cepat. Itu ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi nanti untuk proses presentasinya terserah mau pakai PPT, PowerPoint boleh, pakai Word boleh. Nanti yang dari kertas-kertas itu silakan disimpulkan keputusannya seperti apa. Oke, aman. Soalnya dari artikel yang disajikan tadi, buatlah strategi dan inovasi untuk membangun strategi penjualan yang efektif dengan membandingkan dua pendapat tersebut. Itu siap ya? Waktunya 45 menit dimulai dari sekarang. Selamat pagi. Mas Winda, Mas Bali. Saya berdiri atau bagaimana? Dulu aja. Oke. Sini ini saya mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait strategi dan inovasi untuk membangun strategi penjualan yang efektif dari atau berdasarkan dari dua pendapat yang ada di persoalan yang telah diberikan kepada kita. Nah, pada poin 1 itu ada melakukan endorsement ke atlet atau event klub itu dengan menggunakan gabungan kolaborasi Mas. Jadi kita
mengajukan kerjasama dari pihak brand atau rekan squad ke atlet ataupun bukan atlet juga, bisa juga ke event atau ke klub. Kalau untuk garansi produk dan garis perusahaan bisa Mas Heri. Oke, baik, untuk strategi dan inovasi pemasaran yang kedua dari poin kami yaitu memberikan garansi produk dan garansi waktu pemesanan. Jadi untuk menjaga mutu dan kualitas dari produk kami perlu digarisbawahi bahwa untuk menggaransi produk sesuai mutu dan waktu pemasaran itu berguna untuk menambah kepercayaan pada konsumen agar lebih percaya kepada produsen yaitu kami, sehingga tidak ada keterlambatan maupun kecacatan produk seperti itu. Jika apabila terjadi kecacatan dan durasi pemesanan yang lama, maka kita harus memberikan garansi untuk mengembalikan kepercayaan konsumen seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kita bisa masuk ke semacam instansi-instansi misalnya sekolah maupun komunitas yang dimana misalnya untuk sekolah itu kan banyak pasti perlu untuk kayak baju olahraga seperti itu, dan apabila kita bisa masuk ke situ dengan jumlah sekolah yang luar biasa banyak, tentunya kita bisa menambah pasar serta meningkatkan kualitas dari misalnya baju olahraga anak-anak sekolah yang seperti itu saja, dengan desain dan inovasi dari produk dari kami seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa Mas tambahkan. Mbak Aninda. Oke, baik, saya izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi untuk poin nomor 4 itu memiliki marketplace dengan web penjualan sendiri. Nah, itu nanti pada akhirnya akan berhubungan dengan poin nomor 6, memberikan pelayanan membership untuk konsumen. Jadi memiliki marketplace sendiri itu adalah salah satu cara di mana memperluas market di online. Dengan adanya marketplace tersendiri, otomatis kita bisa mengolah marketplace itu dengan cara, contoh, kita bisa membuat membership bagi customer. Nah, caranya kita untuk mencari membership adalah yang pertama, misal kita mau ngasih diskon untuk pengguna baru atau diskon untuk member baru. Itu nanti kan akan menambah keinginan masyarakat untuk menjadi member dan membeli produk-produknya di Rega. Kita juga bisa bagi customer yang punya member, kita memberikan diskon sekian persen, misal 5%. Jadi customer itu asalkan kamu punya member, setiap kamu beli di Rega kamu bakal dapat diskon terus. Jadi customer akan lebih suka. Kalau misal ada kompetitor, pasti customer bakal mikir, aku beli di Rega aja, karena aku beli di situ udah pasti dapat diskon, karena aku udah jadi member, daripada di tempat lain aku harus tetap bayar full. Seperti itu menurut saya. Aku akan melanjutkan dari Mbak Aninda. Ya. Dari poin 5, perluasan dan pengembangan produk baru, yaitu bermaksud untuk pembuatan produk yang Rega Sport dikenal dari produsen jersey saja. Kita mengubah mindset dari konsumen bahwa Rega Sport tidak menyediakan hanya produk jersey saja, melainkan kita menyediakan apa yang dibutuhkan konsumen dari setiap wilayah dan kita mampu menyediakan semua kebutuhannya. Seperti cetak stiker printing yang masuk dalam artikel di atas, kita bisa meningkatkan produk-produk baru selain jersey agar kita tidak dikenal oleh konsumen sebagai produk produsen jersey saja. Oke, mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Mas Aditya. Terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan di poin 7, yaitu masuk sebagai sponsor untuk kegiatan event olahraga lokal maupun nasional. Nah, ini kita sedikit turun ke event-event secara langsung, kita mensponsori kegiatan tersebut karena kan setidaknya dengan adanya iklan kita terpampang nama Rega Sport di sana. Nah, orang-orang yang ibaratnya di luar Wonogiri atau di luar Jawa Tengah lebih mengenal Rega Sport itu apa, seperti itu. Nah, kalau semisal di daerah-daerah masih terkesan ibaratnya pasarnya terlalu sedikit, oke, kita naik ke bagian provinsi, kegiatan-kegiatan provinsi atau kegiatan-kegiatan yang skalanya nasional mungkin. Mungkin kita mempertimbangkan anggaran juga yang ada dalam perusahaan Rega Sport. Oke, saya akan menambahkan untuk strategi yang terakhir,
yaitu dengan memasarkan produk dengan digital marketing dengan memanfaatkan fitur SEO dan ADS marketing. Kita tahu bahwa di Indonesia penggunaan handphone hampir seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia memiliki handphone. Jadi untuk memanfaatkan fitur SEO ini kita akan memasukkan sebuah kata yang sering dicari, misalkan jersey atau sportwear gitu di proses pengiklanan kita, maka produk kita nanti akan muncul pada mesin pencarian Google yang paling atas. Jadi produk kita nanti ini dapat dilihat ataupun diklik untuk yang pertama kali oleh para konsumen. Untuk ADS iklan ini bisa dimanfaatkan juga karena setiap untuk pembayaran dari ADS iklan ini dibayarkan dengan iklan yang diklik oleh konsumen. Jadi untuk biaya mungkin tidak akan terlalu membengkak. Jadi untuk biaya iklan hanya membayarkan apa yang diklik oleh konsumen. Jadi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk strategi dan inovasi membangun strategi penjualan pada bisnis. Saya tanya, sebenarnya teman-teman kan tadi menggunakan metode reseller itu yang menjadi yang dipilih ya. Nah, kalian punya consider nggak proyeksi bisnis ke depan itu seperti apa? Yang kita tahu tuh sampai hari ini ya oke, reseller masih ada beberapa yang pakai ya. Tapi kalau dilihat raksasa-raksasa besar itu marketplace dan segala macam nggak ada yang pakai konsep itu. Kenapa kalian masih mempertahankan reseller? Apakah kalian punya consider misalnya dalam 5-10 tahun lagi metode ini masih terus bisa dikerjakan gitu? Itu karena apa? Nggak tahu nih, apa kalian tadi sudah mempertimbangkan itu atau belum? Saya izin menyampaikan ya dari diskusi untuk consider ke depannya tentang reseller kemungkinan besar masih sangat oke. Terlebih untuk 5 tahun ke depan. Karena apa? Kita lihat dulu target pasar kita. Target pasar kita siapa sih? Pasar besarnya dari Regar Sport itu sendiri. Kalau kita lihat ya orang yang suka olahraga. Orang yang suka olahraga pun biasanya dari kelas bawah sampai kelas atas pun ada. Nah, kita bisa pakai reseller tersebut lewat UMKM tersebut. Jadi menurut saya itu atau menurut kita semua setuju ya kalau penjualan offline atau lewat UMKM jadi reseller seperti itu masih sangat berpotensi untuk kedepannya. Maksudnya online to offline? Offline. Jadi kan kayak dari Regar sendiri terus kan ada reseller juga yang penjualannya lewat Shopee atau marketplace yang lain. Itu bisa lewat online ataupun bisa misalnya dari reseller tersebut mereka post di status WA dan apapun itu. Nah itu kan misalnya ada kayak tetangga atau teman yang dia udah tahu kalau ini ada reseller dari Regar Sport. Nah dengan itu penjualannya kan bisa langsung. Reseller bisa membantu kita untuk perluasan marketing sampai ke sana. Oke, untuk agenda LGD-nya saat ini untuk tim A sebut aja tim A sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas kesempatan dan waktunya. Untuk pengumuman LGD ini nanti akan di-up di YouTube dan juga di sistem. Jadi ditunggu aja. Tetap subscribe manajemen training Regar Sport. Oke, saat ini udah cukup, bisa pulang dan hati-hati di jalan.